Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, saya sudah berdampingan dengan Ibu Rahmi Azia. Beliau adalah putri tunggal Ismail Marzuki. Dan sebelah kirinya juga dengan Kang Haji Guna. Kang Haji Guna lagi, Kang Haji Gun ya. Hari ketemu sama sobat gimana ya. Ya, Ibu Rahmi, ini kan karya-karya Bapak itu sangat legenda. Malahan kalau misalnya kalau saya sih dari kecil kalau nonton film G30 SPKI ingat lagu tadi Bu, Mubur Bunga gitu kan ya. Kemudian Sapu Tangan dari Bandung Selatan, karena saya tinggal di Bandung Selatan Bu. Iya, saya orang Dayakolot Bu. Sama. Betul Bu. Jadi ini menurut Ibu Rahmi sendiri sosok ayah itu seperti apa? Ya nggak disangka Bapak itu menjadi seorang komponis besar Indonesia. Yang sangat abadi lagu-lagunya. Ya. Beliau itu aslinya orang mana Bu? Betawi asli, Kuitang. Betawi asli, ya. Tapi pernah tinggal di Bandung Bu? Ya karena ibu tuh orang Bandung. Oh, ya. Orang Bandung. Tadinya tinggal di Sukamana, terus pindah ke Dayakolot. Oke, nah ini Bu, Ibu waktu kecil mungkin ya ketika Bapak menulis lagu, pernah ingat gak Bu cara misalnya bikin lagu? Kalau misalnya inspirasinya dari mana dan lain sebagainya, masih ada diingat gak Bu? Ketika Bapak tuh bikin lagu itu. Inspirasi lagunya mulai jalan-jalan kemana waktu itu yang saya ingat ada lagu Pasar Gambir. Pasar Gambir. Dia jalan ke Gambir itu Jakarta. Nah di situ beliau duduk terus mungkin nyari inspirasi lagu. Nah terjadilah lagu Pasar Gambir. Pasar Gambir. Iya. Kalau dulu ke Gasibu mungkin jadi Pasar Gasibu. Benar, iya benar. Bayang Pasar Cihapit karena Bapak keliling mungkin ya. Ya terus selain itu Bu, kan ini kan Bapak itu tadi Ibu katakan komposer terbesar, ya besar ya Bu ya di internasional juga Bu ya. Nah sosok seorang ayah yang Ibu juga tidak menyangka bakal menjadi seorang legenda besar. Iya. Masa kecil Ibu gimana Bu dengan beliau itu? Sampai umur berapa Ibu bisa berbarengan gitu? Sampai umur 8 tahun. 8 tahun. Ya, tapi masih melekat sih kasih sayangnya terhadap saya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Ingat gak Bu lagu pertama beliau itu menciptakan lagu itu? Bapak menciptakan lagu pertama Osarina. Osarina. Tahun Sarina. 1931 ya. Oh, tahun 31? Iya. Oke. Mungkin saksi hidupnya ada mungkin Kang Gun pernah nyanyiin Sarina nggak? Tapi sempet tahu nggak lagu itu Kang? Ada. Kang Gun, ini kita beralih ke Kang Gun. Iya. Melihat sosok dan punya ide membuat tribute to Ismail Marzuki itu seperti apa nih Kang Gun? Sebetulnya saya sangat mengidolakan sekali dengan beliau itu karena setiap tahun itu pasti lagu-lagu beliau itu ada Kang, sehingga saya waktu itu setahun ke belakang saya punya ide untuk menyanyikan lagu-lagu karya Ismail Marzuki, tapi kebetulan karena kesibukan saya dan segala hal sehingga belum tercapai untuk solo saya. Alhamdulillah pas di tahun sekarang kan ada beberapa kabupaten HAPMI yang udah menjadi juara-juara di kabupatennya. Saya sengaja mendatangkan Ibu karena memang pertama kali saya membuat album-album karya Ismail Marzuki itu Kang. Tepuk tangan dong untuk Ismail Marzuki. Ini produk lokal kita yang mendunia. Terima kasih, sehat selalu Bu ya. Terima kasih, amin. Kita lanjutkan lagi. Tadi kan sudah ngobrol-ngobrol tentang Ismail Marzuki. Kita lihat picture-nya seperti apa Ismail Marzuki. Kita saksikan berikut ini. Siapa yang tak kenal dengan Ismail Marzuki, seorang komponis yang aktif dan produktif. Lahir di Jakarta 11 Mei 1914. Karya-karyanya seolah tak akan pernah padam hingga saat ini. Kesyahduan, lirik yang penuh jiwa nasionalis, romantis, syair yang kuat, melodi yang indah, serta memiliki nilai keabadian yang tinggi adalah ciri khas hasil karyanya. Ismail Marzuki, anak dari keluarga keturunan Betawi ini, lahir dari pasangan Marzuki dan Solehah. Bakat seni yang dimilikinya merupakan turunan dari ayahnya. Marzuki yang dikenal gemar memainkan kecapi dan piawai melakukan syair-syair bernapaskan Islam. Jadi tidak aneh kalau kemudian Ismail kecil sudah tertarik dengan lagu-lagu. Sejak usia muda, Ismail sudah menguasai berbagai alat musik,
Dalam bermusik, anak kampung Kuitang ini dikenal mempunyai kebebasan berekspresi, leluasa bergerak dari satu jenis aliran musik ke jenis aliran musik yang lain. Selain itu, ia juga mempunyai kemampuan menangkap inspirasi lagunya dengan beragam tema. Sekitar tahun 1936, Ismail bergabung dengan perkumpulan orkes Lev Zappa. Di sanalah kemampuannya meningkat pesat. Mail sangat kreatif, mengaransemen lagu beragam genre, lagu-lagu barat, irama keroncong, maupun langgam Melayu. Sejak itu, ia memperoleh kesempatan tampil dalam siaran Nederland Indische Radio Omroep, Maskapai, Nirom, dan tidak pernah meninggalkan dunia radio. Kegiatannya lebih banyak mengubah dan mengaransemen lagu-lagu. Memulai karir sebagai komponis, lagu pertama yang dihasilkan pria akrab disapa Mail ini adalah lagu O Sarinah, sebuah lagu yang bercerita mengenai kondisi kehidupan bangsa yang tertindas. Karya Ismail mulai direkam ke piringan hitam pada tahun 1937. Pada tahun 1939, Ismail Marzuki menciptakan lagu berjudul Als die Orchideeën bloeien. Als de orchideeën bloeien. Lagu yang banyak memikat hati penggemar di seluruh tanah air, bahkan hingga ke negeri Belanda. Pembancar radio Hilversum, Nederland, sering menyiarkan lagu itu atas permintaan pendengarnya. Pada tanggal 25 Mei 1958, Ismail meninggal di Kampung Bali, Tanah Abang, di usia 44 tahun. Meski Ismail telah tiada, namun karyanya abadi hingga kini. Seperti karyanya yang memberikan kesan keabadian. Berkat karya-karyanya yang fenomenal, namanya diabadikan sebagai nama pusat seni yang ada di Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Selain itu, Ismail mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2004.